Muhammad bin Yusuf. Tapi kalau di Makkah Khad'iyah Sufyan ibn Uyainah, termasuk Muslim bin Khalid. Muslim bin Khalid Al-Zanji. Muslim bin Khalid Al-Zanji dia mengambil dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj mengambil dari Atha. Atha dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ngambilnya dari Abu Bakar. Abu Bakar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Muhammad bin Ibrahim, "Maraitu salatan khairan min Syafi'i." Tidak pernah aku melihat salatnya yang betul-betul. Artinya apa? Tidak pernah melihat salat yang sebaik daripada dikerjakan oleh Imam Syafi'i. Karena tadi Imam Syafi'i sampai tadi ke Atha, sampai Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, Rasulullah. Nah, jadi imam Abu Bakar, suruh jadi imam. Tapi Abu Bakar itu dia mendahulukan. Disuruh, tapi dia mundur. Kalau Abdurrahman bin Auf teruskan. Tapi ini dari kalangan fuqaha. Ini ulama muhaqqiqin. Jadi ada orang mendahulukan adab daripada perintah, ada mendahulukan perintah daripada adab. Semuanya bagus. Kalau ulama sufi biasanya mendahulukan adab. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiq." Jadikan ilmu kamu itu laksana garam dan adab engkau laksana tepung. Karena kalau orang tidak memperhatikan adab, bagaimana dapat ma'rifatullah? Dikatakan man tahawana bil adab uqiba bi harmani sunan wa man tahawana bis sunan uqiba bi harmani al fara'id wa man tahawana bil fara'id uqiba bi harmani ma'rifatillah. Siapa yang meremehkan, mengentengkan perkara adab, dia terhalang, dia akan mudah untuk meremehkan yang sunnah. Kalau orang sudah meremehkan yang sunnah, dia akan mudah meremehkan yang wajib. Kalau sudah orang meremehkan yang wajib, maka dia tidak akan mendapatkan ma'rifatullah. Ini ada. Qasim, Abdurrahman bin Qasim ngaji sama Imam Malik 20 tahun, 18 tahun belajar adab, 2 tahun aja belajar ilmu. Jadi ujar Abdurrahman bin Qasim, seandainya ke 20 tahun aku belajar adab. Makanya dikatakan bahwa adab itu lebih baik daripada ilmu, lebih utama daripada ilmu. Sekarang ini kita kerja saja. Lihat orang-orang Bahri, ulama-ulama Bahri, Masya Allah adabnya. Sehingga ilmu pun berkah. Ilmu berkah. Karena mereka sangat memperhatikan adab. Kita ini sudah agak sudah menurun adab. Adab kepada ulama, adab kepada orang tua. Anak dipanggil oleh kuitan, lambat memang kawannya beliau cepat benar. Krisis adab. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan dikatakan, Inna lillahi sayaratan minal malaikati yatlubuna halaka dzikr. Sesungguhnya Allah. Ini juga ada yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Inna lillahi sayaratan minal malaikati. Sesungguhnya Allah ada memiliki pasukan malaikat yang kesana kemari bergerak untuk mencari taman surga, yang mencari majelis ilmu. Faida atau alaihim haqqu bihim. Apabila ketemu dengan majelis ilmu, mereka mampir, masuk, bergabung, hadir di tempat itu.
Tidak atawali hakku. Ada rupanya malaikat yang diutus bergerak ke sana kemari, pergi mencari-cari taman-taman surga. Mencari maksudnya apa? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Dan kalau ketemu dia ikut hadir, mampir di sana. Karena memang ilmu ini luar biasa. Kan dikatakan man arada dunya fa'alih bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alih bil ilmi wa man aradahuma fa'alih bil ilmi. Siapa ingin dunia dengan ilmu, siapa ingin akhirat dengan ilmu, siapa ingin dua-duanya dengan ilmu. Bahkan khaira Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mali wal mulki fakhtara al ilma. Akhirnya apa? Tiga-tiganya dapat. Harta dapat, kekuasaan dapat, ilmu dapat. Pada disuruh milih yang tiga ini ilmu, tapi tiga-tiganya. Nah, dikatakan kan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Innal hasanah fid dunya itu adalah ilmu dan ibadah. Hasanah fil akhirah adalah al-jannah, surga. Dikatakan Hasan Basri, لو كان للعلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. Seandainya ilmu ini bisa digambarkan, bisa dilukis, maka gambar ilmu, lukisan ilmu itu lebih indah, lebih elok dari gambar matahari, dari gambar bintang, bulan, dan dari langit. Ini ilmu. Kata Fathul Al-Mawsili, أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا بلى كذلك الكلب إذا منع الحكمة والعلم 3 أيام يموت. Dikatakan bagaimana orang ya, yang sakit dihalangi makan, minum, obat pun dihalangi, yamut, dia akan mati. Kalau tentu dia akan mati. Kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muniyal hikmah 3 ayyam yamut. Begitu juga hati ini kalau tercegah, tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan ilmu selama 3 hari, yamut, dia mati. Tapi di dalam menuntut ilmu kita perhatikan ada. Di antaranya apa? Adalah takhalli min ad-dunub, taharatul qalbi min ad-dunub wa takhalli min al-mukhalafat, membersihkan hati daripada dosa-dosa, daripada hal-hal yang menyimpang. Kan dikatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb. Di badan kita ini ada segumpal daging, apabila rusak itu seluruh, apabila baik itu seluruhnya, yaitu hati. Makanya hati ini perlu dibersihi. Kalau istilah orang sufi harus tahalli dan tahlil. Tahalli itu maksudnya takhliyah min sifatil madmumah. Kalau tahliyah hakuang, jadi ha betitik dulu, tahalli buangnya dulu. Ujub, riya, sum'ah buangnya dulu. Tahalli betitik. Hanya tahalli itu tahliyah. Hanya hakuang. Itu tahliyah itu maksudnya berhias bisifatin mahmudah, dengan sifat yang terpuji, qanaah, syukur, sabar. Nah, tapi tahliyah kita kan tadahulu mandi, kalau hanya berminyak harum, hanya berhias, kadang mungkin minyak harum hias, hanya mandi dulu, tahalli dulu, betitik betitik dulu, tahalli dulu, hanya hapuang, tahalli. Jadi tahliyah muqaddamah ala tahliyah. Kada mau apa namanya tahliyah muqaddamah ala tahliyah, mesti
berarti tahliyah muqaddamah ala tahliyah atau takhalli muqaddam ala tahalli. Imam Syafi'i beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a habzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullah la yudlil 'asi. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a habzi, aku melaporkan akan kesulitanku menghafal kepada guruku Imam Waqi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, guruku Imam Waqi memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau memberikan kabar kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yudlil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Imam Syafi'i dulu kada penghafalan dia menurut keterangan kada candatan juga. Tapi setelah itu, setelah dia meninggalkan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, maka dia menjadi orang yang sangat cerdas. 100 bait dibacakan di depan beliau hafal. Beliau umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun hafal hadis Muwatta yang disusun oleh Imam Malik sebelum berguru lama itu. Ini Imam Syafi'i. Ini kan, ini mana? Ini udah lagi klik. Hah, klik ya? Apa siapa? Klik ya? Klik itu. Kenapa ini klik? Ada ya. Udah rampung. Nomor itu operatornya.